Baik, Pak Apip, coba Pak Apip jelaskan atau terangkan terkait teori-teori belajar yang Pak Apip pahami. Baik, Bapak izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teori belajar yang saya pahami itu ada empat. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, yaitu pembelajaran melalui stimulus dan respon, di mana kita itu memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Terus yang kedua, teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar yang menggunakan kerangka berpikir awal seperti peta konsep atau rangkuman dalam pembelajarannya di kelas. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, yaitu membangun pemahaman siswa melalui interaksi sosial. Biasanya kalau di kelas itu menggunakan PBL atau PJBL. Terus yang teori belajar yang terakhir itu teori belajar humanistik, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana kita itu melihat apa bakat dan minat siswa dalam belajar. Itu Bapak. Baik. Selanjutnya, judul materi yang akan disampaikan materi apa, Pak? Judulnya adalah kompetisi dalam kebaikan. Lalu bagaimana Pak ini, Pak Apip merumuskan TP, dan ATP-nya, lalu model apa yang mau diterapkan? Jadi saya merumuskan yang pertama itu untuk merumuskan TP dulu saya analisis dulu kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Terus setelah itu baru merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode ABCD tadi, Pak. Terus yang kedua untuk menyusun ATP itu diawali dengan konsep dasar dulu sehingga hingga kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Bapak. Problem based learning. Ya, baik, silakan Bu Mais. Ya, Pak Afif, bagaimana Bapak mengembangkan variasi interaksi pembelajaran PBL yang Bapak gunakan agar bermakna, menantang, dan menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, ya. Baik, Ibu. Saya mencoba menjawab. Jadi, hal pertama yang saya lihat itu adalah saya melihat keadaan siswanya dulu. Apakah mereka semangat untuk belajar atau tidak. Nah, terus kalau misalnya mereka belum ada semangat untuk belajar, saya kasih sejenis ice breaking dulu supaya mereka bisa termotivasi dan tergugah hatinya untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, terus setelah itu saya akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah saya bagi kelompok, saya akan menampilkan suatu materi yang nantinya mereka per kelompok itu akan menelaah dan juga mendiskusikan apa yang dapat mereka pelajari dari materi itu. Nah, setelah selesai, mereka akan menampilkan dalam bentuk presentasi, Ibu. Ya, eh, ada kendala tidak Pak di dalam pelaksanaan biasanya ya kan ya. Bapak ngajar SMA ya Pak ya? Iya, Ibu. Ya, kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran, apalagi anak-anak SMA, mereka biasanya kritis. Ya, Ibu, memang memang benar Ibu kalau udah taraf SMA itu ya tingkat pemikirannya lumayan kritis juga. Biasanya itu yang kendala yang saya hadapi itu dalam pembagian kelompok itu kadang ada anak yang pengennya itu yang pinter-pinter semua, yang ini nggak mau diajak. Nah, tapi di sini saya tegas, pokoknya itu tiap kelompok itu harus mencakup semuanya. Ada yang pinternya juga, ada yang belum bisanya juga. Jadi
supaya yang belum bisa itu bisa belajar dari yang pintar itu, Ibu. Begitu, Ibu. Itu sih kendalanya, Ibu. Iya, ya. Memang harus diratakan ya, jangan dibuat kelompok itu, jangan kelompok yang pinter-pinter, hasilnya juga ya pasti mereka yang lebih bagus dibandingkan dengan yang kelompok yang kurang. Ya, memang Yang harus kurang. rata. Nah, kemudian untuk proyek P5-nya rencananya seperti apa, Pak, yang Bapak buat? Di sini kalau P5 saya mengambil tema membangun generasi berdaya saing dengan akhlak mulia. Contohnya itu bekerja sama kelompok dalam hal kebersihan, Ibu. Jadi misal nanti saya akan mengadakan lomba kebersihan untuk siswa-siswa, terutama antar kelas. Jadi nanti penilaian itu siapa, kelas siapa yang paling rapi, kelas siapa yang paling bagus, maka dialah pemenangnya. Tapi dengan beberapa ketentuan juga, nggak sembarangan juga. Jadi ada aspek yang dinilai itu adalah dari kerjasama anak-anak, terus juga eh, pe- dari pengawasan guru juga, Ibu. Seperti itu, Ibu. Jadi supaya hasilnya nanti bisa berkepanjangan gitu. Ya, berkelanjutan ya. Iya, Ibu. Dan yang seperti itu kalau ada lomba otomatis ada reward dong, Pak. Iya, Ibu. Artinya kerjasama dengan pihak sekolah ya, Pak ya, dan Iya, guru-guru yang lain. iya, Ibu. Ya, ya. Dan selama ini sudah diterapkan belum, Pak, yang seperti itu yang proyek P5-nya? Atau ini baru akan dilaksanakan nanti? Nah, ini rencananya sih masih akan saya laksanakan nanti, Ibu. Oh iya, Soalnya kan ya, anak-anak rata-rata oke, kayak gitu, susah untuk bersih-bersih itu. ya. Iya, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak Guntur. Cukup. Oke. Makasih. Pak Pip, judulnya apa PTK-nya? Judul PTK saya itu peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam dalam materi kompetisi dalam kebaikan melalui strategi pembelajaran berbasis diskusi kelompok di kelas 10 SMK Negeri 1 Buai Bahuga, Bapak. Bapak. Itu ya. Lalu di latar belakang masalahnya, data apa saja yang diceritakan? Yang diceritakan dari latar belakang masalahnya itu ada dua, yaitu dari pihak guru juga dan juga pihak siswa, Bapak. Jadi karena metode ceramah yang digunakan guru itu kan hanya satu arah dan juga penugasan, sehingga motivasi anak itu eh, kurang, Bapak, dalam mengikuti pembelajaran itu karena mereka kan cenderung pasif di kelas. Gitu ya. Lalu datanya apa yang dimunculkan? Data Datanya, data siswa, Bapak, berupa ini apa apa da saya lakukan kayak tes kayak gitu, Bapak. Hah? Jadi kan di ini saya kasih tes nih, kalau misalnya pakai metode ini gimana, kalau misalnya pakai metode ceramah itu gimana respon anak, terus kalau menggunakan metode yang lain itu bagaimana reaksi anak itu gitu, Bapak. Datanya data siswanya terkait bahwa kan tentang hasil belajar ya. Motivasi belajar. Nah, motivasi belajar. Nah, Bapak harus ada data tentang motivasi belajarnya. Ada indikator motivasi belajar, teorinya. Teori motivasi belajar. Iya, indikator motivasi belajar.
Seharusnya ada. Itulah teori itulah yang untuk Pak Apip mencari data tentang motivasi belajar siswa. Misalnya siswanya sering yang namanya motivasi kan sering buka buku, sering baca buku, sering bertanya kepada gurunya, sering mencatat, meresume dan lain sebagainya. Kan itu motivasi untuk. Jadi harus ini dulu, apa itu cari teori terkait pada motivasi belajar untuk mencari data motivasi belajarnya seperti apa siswa di sana, gitu ya. Ya, Bapak. Ya, kalau nggak ada teorinya akan sulit nanti Pak Apip untuk mencari data tentang motivasi belajar. Ya, Oh, ya, lalu Bapak. rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya, eh, bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif berbasis diskusi kelompok dalam meningkatkan motivasi belajar? Dan yang kedua, sejauh mana strategi pembelajaran aktif berbasis diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar? Coba jangan pakai sejauh mana nanti jauh nggak diteliti-teliti nanti. Apa? Oh, Nah gitu saja. Ya, siapa apakah Pak? penerapan Apakah apa tuh strategi pembelajaran aktif? strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, gitu ya. Ya, Oh ya silakan. Bapak, Tahapan PTK paham ya? Apa saja? ada 4 Bapak. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga itu observasi, dan yang terakhir atau yang keempat itu refleksi Bapak. Yang dilaksanakan apa itu? Yang dilaksanakan perencanaan Enggak, kan apanya Bapak? perencanaan, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu apa yang dilaksanakan? Melaksanakan perencanaan perencanaan yang sudah dibuat Bapak. Apa yang udah dibuat? Ya kayak solusi untuk mengatasi masalah tersebut Bapak. Pak Apip kan mau menawarkan strategi apa tadi? Strategi pembelajaran aktif berbasis diskusi kelompok. Iya, kan Pak Apip mau menawarkan strategi diskusi kelompok. Yang diterapkan ya itu diskusi kelompok Oh iya, itu. Kok cari-cari yang lain? ya Pak, maaf Bapak. Iya kan? Ya Bapak. Sesuai dengan judul. Sesuai dengan Semuanya. judul, lalu sesuai dengan latar belakang masalah, sesuai dengan apa itu rumusan masalah, lalu harus ada teorinya. Ya baik, silakan ngaji, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna allaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Oke, silakan nanti udah nulis sudah ya? Belum Bapak? Belum? Ya Belum. nanti kalau belum silakan nulis ayat itu lalu di-share ke grup. Siapa Pak?